Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fatia dari kelas APNU 3. Di sini saya akan menampilkan hasil resume saya dari buku yang berjudul Pengantar Kebijakan Publik karya William Dunn dan subbab Proses Pembuatan Kebijakan Publik. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan kebijakan publik. Proses analis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan. Divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis dan menilai mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Aplikasi prosedur dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap, dan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Karena itu, tiap tahap saling terhubung dengan tahap yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan, di mana fase merupakan tahap-tahap dari proses pembuatan kebijakan tersebut, karakteristik merupakan apa yang dilakukan fase-fase tersebut, dan ilustrasi merupakan contoh yang dilakukan ketika pada saat tahap tersebut, di mana memiliki fase penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. Nah, contoh salah satunya adalah implementasi kebijakan, di mana kebijakan tersebut yaitu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Contohnya, bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak memiliki status pengecualian pajak, di mana unit-unit administrasi merupakan bagian keuangan kota, sumber daya manusia merupakan pegawai, dan sumber daya finansial merupakan pajak. Selanjutnya merupakan kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan, yang dapat kita lihat sendiri bahwa bagian kanan merupakan fase-fasenya dan bagian kiri merupakan prosedur atau tata cara dalam membuat tahap-tahap tersebut, dari mulai perumusan masalah sampai penilaian dan kembali lagi ke perumusan masalah. Tahap tersebut terus berlanjut loh. Diawali dengan tahapan perumusan masalah. Perumusan masalah dapat memasuk pengetahuan yang relevan yang mempersoalkan asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda atau agenda setting. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Nah, tahap selanjutnya adalah peramalan yang dilakukan pada tahap formulasi kebijakan, di mana menyediakan pengetahuan yang relevan tentang masalah kebijakan yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan. Tahap selanjutnya merupakan rekomendasi yang ada pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Rekomendasi juga membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan,
dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. Dilanjut dengan tahap pemantauan yang ada pada tahap implementasi kebijakan. Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan. Tahap terakhir merupakan evaluasi yang ada pada proses pembuatan kebijakan. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Mantan Senator Amerika Serikat Elizabeth Dole pernah berkata, "The best public policy is made when you are listening to people who are going to be impacted." Artinya, kebijakan publik terbaik dibuat saat Anda mendengarkan orang-orang yang akan terkena dampak. Maksudnya, peran pemerintah sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan, serta peran masyarakat sebagai aspirator dan objek yang terkena dampaknya harus saling terhubung agar kebijakan publik dapat berhasil dicapai. Mungkin begitu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.